Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akibat penghuni teledor saat menuangkan bensin, sebuah rumah di Lombok Tengah ludes terbakar. 3 pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri puluhan karung kopi dan cabai di gudang warga. Angka kebutaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi yang tertinggi kedua tingkat nasional. Diam. Anton Juniarto, seorang anak buah kapal pengangkut cumi di Pelabuhan Labuan Haji, ditangkap polisi karena menusuk rekannya sendiri. Anton menikam korban saat sedang beristirahat di pelabuhan sambil menenggak minuman keras. Tersangka yang sedang dalam pengaruh minuman keras tiba-tiba menusuk perut korban menggunakan ekor pari hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Penganiayaan diduga berlatar dendam karena korban kerap mencela kepribadian tersangka dan berselisih soal gaji. Korban telah menyinggung perasaan dari pelaku dengan mengatakan terkait dengan membahas masalah pribadi, yaitu tentang keluarga dari pihak pelaku, sehingga pelaku merasa dendam. Dengan hal itu pelaku mengambil ekor ikan pari yang kering untuk langsung melakukan penusukan kepada korban yang mengenai perut bawah bagian kiri. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Tiga pemuda bernama Sahdi 24 tahun, Salman 30 tahun, dan Awaludin 22 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena membobol sebuah gudang di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Ketiganya ditangkap atas laporan korban yang kehilangan puluhan karung biji kopi dan cabai kering. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah menyelidiki rekaman kamera pengawas yang terpasang di gudang. Polisi menyita 20 karung biji kopi dan cabai, ponsel, sepeda motor, mobil pick-up, dan uang 12 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Para tersangka mencuri di gudang logistik berulang kali sehingga menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Begitu kami dapat informasi, lidik, kami cek TKP dan alhamdulillah di TKP ada CCTV. Dari CCTV kami berusaha mengembangkan dan alhamdulillah bisa diungkap kasus ini. Kerugian total dari 2 kali kejadian ada 101,5 juta. Pelakunya ada 5 orang, 2 orang yang anak-anak. Sudah kita limpahkan penanganannya di Polres. Tersangka berkomplot mencuri untuk berfoya-foya dan membeli miras. Jatah berapa tadi? 8 juta? Uangnya untuk apa? Udah yang beli semuanya, Pak. Udah beli semuanya? Belum sempat pakai? Iya. Untuk apa? Di rokok aja? Iya. Oh iya. Pekerjaan sehari-hari? Guru. Guru? Sama guru juga? Iya. Guru apa? Proyek. Guru angkut malam? Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan petani di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan terbatasnya stok pupuk subsidi di sejumlah agen memasuki musim tanam awal tahun. Petani khawatir tidak bisa menanam karena pupuk langka dan penyalurannya tidak sesuai jadwal akibat cuaca. Mereka mengeluhkan berkurangnya jatah pupuk yang hanya 1 kuintal per hektar. Padahal kebutuhan pupuk untuk 1 hektar lahan mencapai 3 kuintal.
Minimnya jatah membuat tanaman tidak tumbuh optimal dan mudah terserang hama, terlebih di musim penghujan. Berharap ya. Masyarakat mengharap untuk memudahkan pupuk doang lah. Petani ini kan untuk memudahkan pupuk doang ya. pupuk doang itu. Kalau ada pupuk walaupun mahal tapi kan ada yang dibeli. Ini mahal tidak ada yang dibeli untuk teman-teman semua petani kan pas membutuhkan tidak ada pupuk. Sudah lewat waktu pupuk baru ada jatah terus tidak sesuai dengan target lahan lah nih. Merespon keluhan petani, Pemda meminta warga memperhatikan pola tanam agar tidak terjadi gagal panen. Karena kan kelihatan sudah kondisi cuaca kita sekarang ini, kita sudah memasuki musim hujan. Jadi memang kita harapkan pada petani untuk tetap memantau kondisi iklim kita. Nah, udah jelas kalau musim hujan, petani itu biasanya pasti nanam padi. Sudah mempersiapkan itu segala sesuatunya. Jadi untuk musim-musim tanam saat ini, kondisi cuaca ini pasti padi. Jadi pola tanam untuk padi yang dilakukan oleh petani. Pemda juga mendorong petani beralih menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan produksi pertanian dengan biaya yang jauh lebih murah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tanam padi Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau pesantren dan lembaga pendidikan tidak dijadikan lokasi kampanye calon presiden dan calon legislator. Selain mengganggu belajar mengajar, kegiatan itu juga menjadi salah satu poin yang dilarang oleh Badan Pengawas Pemilu. Mencegah timbulnya konflik, Kemendak telah menyosialisasikan pembatasan kampanye di lembaga pendidikan atau pesantren. Pengelola atau pemimpin yayasan juga diimbau membatasi kampanye politik dengan tidak membawa atribut parpol atau masa parpol di lingkungan Ponpes. Pondok-pondok pesantren saya kira itu lembaga yang berada di bawah naungan kita, tetapi mereka adalah yayasan. Itu miliknya swasta, tetapi tentu mereka lebih memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, tentu untuk kebaikan dan kemaslahatan madrasah dan pondok pesantrennya. Yang jelas ya kita kembalikan kepada mereka. Yang jelas harapan kita jangan sampai hanya pondok pesantren madrasah hanya didatangi ya ketika momen politik saja, tetapi tolong dibina dan diberikan anggaran untuk keperbaikan madrasah dan pondok pesantren yang ada. Kemendak berharap lembaga pendidikan dan pondok pesantren mendukung terwujudnya pemilu damai, jujur, dan berkualitas. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.